dapat meningkatkan beban jantung karena pada saat seseorang merokok itu cenderung sebenarnya tubuh kekurangan oksigen. Dengan kita menjaga kesehatan jantung, maka kita berarti sudah menjaga masa depan kita. Artinya apapun yang bisa kita lakukan, upayakan pada saat hari ini untuk menjaga kesehatan jantung, itu akan berdampak untuk masa depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo sahabat Melorman. Jumpa lagi dengan saya Letu CK Eko Watwinudianti pada kegiatan Melorman Podcast hari ini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai hal penting, yaitu terkait kesehatan jantung dan juga penyakit kardiovaskular. Dan kita tahu ya bahwa jantung itu merupakan mesin utama ya dalam tubuh kita. Jika ada gangguan jantung tentunya akan mengganggu sistem tubuh dalam diri kita. Baik, dan untuk membahas itu semua, di studio saat ini telah hadir dokter spesialis jantung dan penyakit dan pembuluh darah. Dan tentunya kita akan berbincang-bincang dan membahas itu semua. Baik, mari kita sambut Kapten CKM Dr. Martin Perdana Muklis SPJP. Selamat datang, Dok. Selamat datang, terima kasih. Ya, selamat pagi juga, selamat dokter. Pagi. Gimana dokter keadaannya? Alhamdulillah baik. Baik, ya. Alhamdulillah. Baik, dokter. Mungkin sebelum kita berbincang-bincang nih, mungkin dokter ingin menyapa dulu nih sahabat Melorman pada pagi hari ini. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Martin Perdana Muklis SPJP. Saya sehari-hari berdinas di Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. R. Harjanto Balikpapan. Baik, Dok. Sekilas ya, Dok ya. Baik. Izin dokter, kita kan tahu bersama bahwa dokter ini kan adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah ya tadi dokter ya. Apa sih yang menyebabkan dokter tertarik untuk membidangi jenis penyakit ini dokter, spesialis penyakit ini dokter? Baik, saya tertarik untuk membidangi ilmu jantung dan pembuluh darah karena rasa suka, kemudian rasa keingintahuan yang lebih terhadap jantung. Karena menurut saya jantung ini merupakan organ yang paling unik dan penuh dengan mekanisme yang kompleks serta berfungsi vital bagi kehidupan. Selain itu juga sebagai prajurit juga saya melaksanakan perintah tugas belajar untuk meningkatkan kompetensi diri guna melengkapi kelengkapan personil dokter spesialis jantung di lingkungan TNI Angkatan Darat. Baik, Dok, berarti jantung ini merupakan menurut dokter unik ya, yang harus banyak yang harus dipelajari tentang dok. Jadi tertarik ya, Dok ya. Baik, dokter. Dokter, kami sering kali mendengar tentang penyakit kardiovaskular atau pembuluh darah mungkin dokter. Tapi kan tidak semua orang tuh tahu apa sih penyakit ini. Mungkin dokter bisa menjelaskan terkait penyakit ini, dokter. Baik. Penyakit kardiovaskular secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu gangguan yang terjadi pada jantung dan pembuluh darah, sehingga setiap penyakit yang terjadi dan berhubungan dengan hal tersebut dapat kita masukkan dalam kelompok penyakit kardiovaskuler. Ya, contohnya mungkin seperti stroke, kemudian penyakit jantung koroner, gagal jantung dan sebagainya. Seperti itu. Baik, Dok. Berarti, Dok, kalau untuk penyakit ini, Dok, apakah ada faktor risikonya, Dok, yang mungkin bisa dijelaskan faktor risiko utama yang bisa menyebabkan penyakit ini, dokter? Seperti kita ketahui bahwa untuk faktor risiko penyakit kardiovaskuler itu terdiri dari dua jenis, yaitu faktor risiko kardiovaskuler yang tidak dapat dikendalikan atau tidak dapat diubah. Di antaranya adalah umur, jenis kelamin, kemudian riwayat genetik dan riwayat keluarga. Kemudian faktor risiko kardiovaskuler yang dapat diubah diantaranya adalah hipertensi, kencing manis, kemudian hiperkolesterol, obesitas, inaktivitas fisik, pola makan yang tidak sehat, kemudian kebiasaan merokok dan stres.
Oh, baik dok, berarti itu tadi beberapa faktor risikonya ya dokter. Dokter, di antara faktor risiko yang dokter jelaskan tadi itu lebih dominan mana sih dok yang bisa menyebabkan penyakit ini dok? Apakah dari faktor kebiasaan atau ada faktor genetik tadi dokter, izin? Ya. Pengaruh dari faktor risiko kardiovaskuler itu berbeda pada setiap orang. Tetapi yang kita ketahui bahwa faktor risiko genetik itu faktor risiko genetik itu membuat seseorang memiliki kerentanan terhadap penyakit kardiovaskuler. Sementara faktor risiko yang berhubungan dengan gaya hidup seperti pola makan yang tidak sehat, kemudian kurang olahraga, kebiasaan merokok tadi, justru itulah yang sebagai pemicunya untuk terjadinya penyakit kardiovaskuler. Baik, berarti dari keturunan juga ya dok ya, bisa dari kita terkena penyakit ini ya dok? Iya, keturunan itu termasuk sebagai faktor risiko yang memberikan kerentanan terhadap penyakit kardiovaskuler. Baik, kalau misalkan kita bandingkan dok, mana sebenarnya yang lebih berbahaya sih dok antara faktor ini dok? Ya, di antara kedua faktor risiko tersebut tentunya yang paling berbahaya adalah faktor risiko kardiovaskuler yang yang dapat dikendalikan atau dapat kita ubah. Karena seperti yang tadi disampaikan bahwa faktor risiko yang dapat diubah ini merupakan suatu pemicu terjadinya penyakit kardiovaskuler. Artinya secara sederhana bahwa faktor risiko kardiovaskuler yang tidak dapat diubah seperti jenis kelamin, usia tadi itu merupakan suatu predisposisi atau kecenderungan atau kerentanan terhadap penyakit kardiovaskuler, yang artinya belum pasti seseorang kalau memiliki itu akan memiliki penyakit kardiovaskuler. Tetapi di sisi lain, faktor risiko kardiovaskuler yang dapat dimodifikasi atau dapat dikendalikan itu justru itulah sebagai pemicunya. Nah, karena kalau pemicunya ini tadi tidak dikendalikan dengan baik, maka kemungkinan untuk timbulnya faktor penyakit kardiovaskuler akan semakin besar. Karena adanya akibat yang bersifat kumulatif. Dalam artian semakin meningkatnya jumlah dan lama serta beratnya derajat faktor risiko yang dimiliki, itu maka akan semakin cepat dan semakin besarnya kemungkinan untuk terjadinya penyakit kardiovaskuler. Seperti itu. Baik dokter. Tadi juga saya terkait dokter menjelaskan tentang gaya hidup ya, terkait juga ada pola makan ya dokter ya. Sebenarnya kita kan banyak masyarakat kita tuh gemar makan yang mengandung lemak, kemudian terlalu manis ataupun asin. Sebenarnya ada nggak sih pengaruhnya terhadap kesehatan jantung kita? Pasti ada ya dok ya. Mungkin bisa lebih rinci dokter jelaskan, izin dok. Kebiasaan makan konsumsi makan berlemak, tinggi garam dan tinggi gula, terus tentunya itu memberikan pengaruh yang negatif terhadap kesehatan jantung. Karena makanan-makanan tersebut dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kadar kolesterol jahat, kemudian obesitas, peningkatan tekanan darah dan diabetes mellitus. Yang pada akhirnya ya tentu saja kombinasi dari kesemuanya ini bisa menyebabkan kumulatif terjadinya penyakit kardiovaskuler. Untuk menjaga kesehatan jantung kita ini, makanan apa sih dok yang baik untuk menjaga kesehatan jantung kita dokter? Makanan yang baik adalah makanan yang tidak tinggi garam, kemudian tinggi serat, kemudian rendah lemak. Nah, karena memang sebenarnya di tiap makanan tersebut diatur porsi standar ukuran berdasarkan indeks gizinya, seperti itu. Jadi sebenarnya memang ini kalau untuk masyarakat awam sangat sulit ya, karena berdasarkan buku itu hanya menjelaskan kalau garam itu maksimal per hari 5 gram. Ya, itu kan sangat sulit ya. Betul, gula juga itu per hari sekitar 50 gram atau sekitar 4 sampai 5 sendok makan. Gimana kita bisa nakar seperti itu. Jadi memang agak sulit untuk mencapai itu. Tetapi prinsipnya adalah bahwa makanan-makanan yang berlebihan yang seperti tadi itu memang disarankan untuk dihindari. Jadi kita tetap
juga makan ya pakai garam juga tetap, tetapi dengan porsi yang cukup. Seperti itu, Betul, jangan berlebihan. Betul, kayaknya ribet ya dok kalau harus memakan gula harus Ditakar takarannya dulu. segini Iya, gitu kan betul. dok. Benar, kayaknya gimana mau makan gimana harus nimbang gitu kan Iya, nggak mungkin ya betul. dok. Betul. Jadi intinya kita harus tetap menjaga mungkin makanan sehat kali ya dok ya, dengan tidak berlebihan pastinya dok. Dokter, kalau kita kan tahu ada kayak seperti kayak di masyarakat tuh ada merokok dan juga mengkonsumsi alkohol. Ini seberapa banyak sih parah resikonya dok terhadap jantung kita dokter? Iya, merokok dan alkohol merupakan bentuk salah satu faktor risiko yang dapat diubah ya, seperti yang disampaikan sebelumnya. Nah, merokok tadi itu kebiasaan merokok itu menyebabkan terjadinya kerusakan pada dinding pembuluh darah. Akibatnya terjadi penumpukan lemak pada dinding pembuluh darah yang hal ini akan lama kelamaan akan memicu terjadinya penyempitan pembuluh darah secara cepat. Kemudian rokok juga dapat meningkatkan beban jantung karena pada saat seseorang merokok itu cenderung sebenarnya tubuh kekurangan oksigen. Akibatnya otak kita akan mengirimkan sinyal kepada jantung agar dia bekerja lebih keras, lebih ekstra agar kebutuhan oksigen tubuh terpenuhi. Nah, tetapi mekanisme ini apabila dilakukan dalam jangka waktu yang panjang tentu akan mengakibatkan gangguan dari jantung. Nah, kemudian yang ketiga, dengan merokok itu darah kita akan menjadi lebih kental dan mudah untuk menggumpal. Nah, tentunya hal ini apabila terjadi pada pembuluh darah itu dia menyebabkan penyumbatan dari pembuluh darah. Dan kalau misalkan penyumbatan ini terjadi pada arteri koroner atau arteri pembuluh darah jantung yang dimana pembuluh darah ini memberikan makan terhadap otot jantung, tentu akan menimbulkan suatu kondisi yang kita sebut sebagai serangan jantung. Seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk alkohol ini dipercaya dia merusak jaringan otot jantung secara langsung, yang lama-kelamaan akan mengakibatkan gagal jantung. Kemudian alkohol juga dia memicu terjadinya gangguan irama jantung yang berakibat terjadinya gangguan dari pompa jantung efektif. Nah, itu juga ujung-ujungnya akan menjadi gagal jantung juga. Nah, kemudian selain itu juga alkohol dia juga menyebabkan obesitas. Kenapa? Karena di alkohol itu juga mengandung kalori yang lama-kelamaan secara kumulatif itu dia akan menyebabkan terjadinya penumpukan kalori yang berlebihan sehingga menyebabkan seseorang itu menjadi obes. Seperti itu. Makanya itu karena memang keduanya ini merupakan faktor risiko yang bisa menyebabkan sudah terbukti menyebabkan terjadinya gangguan jantung, penyakit kardiovaskuler. Makanya itu disarankan untuk menghindari keduanya ini. Betul sekali dok ya, berbahaya banget ya dok. Berbahaya sekali. Betul dokter, sampai bisa meninggal ya dok ya kalau memang udah parah banget kan dok. Iya. Nah itu sahabat Melaraman, kita tidak boleh. Pokoknya yang sering merokok ini harus segera berhenti ya dok ya, hindari minuman alkohol, kebiasaan merokok juga ya dokter. Baik dokter, nah dokter ini kan sudah praktek nih, pastinya udah banyak pengalaman dokter. Pengalaman dokter untuk pasien tuh lebih banyak mana dok? Apa penyakit jantung atau pada penyakit yang kardiovaskular dokter? Yang sering dokter jumpai pada saat praktek dok? Iya. Penyakit yang paling sering saat ini kebanyakan adalah yang ditemukan adalah karena kebiasaan merokok. Ya, faktor risiko yang sering ditemukan adalah kebiasaan merokok. Kenapa? Karena mungkin sudah menjadi gaya hidup, karena pengaruh lingkungan bisa jadi. Hal ini semakin didukung oleh adanya peningkatan jumlah kasus dari penyakit jantung koroner maupun serangan jantung akibat kebiasaan merokok tersebut. Dan ironisnya kalau kita menganalisa lagi dari beberapa orang yang terkena serangan jantung tersebut itu belum memiliki faktor risiko kardiovaskuler yang lain. Bahkan usianya tergolong masih muda, seperti itu. Nah, sehingga kita bisa berpikir bahwa dengan kebiasaan merokok saja itu sudah cukup bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung, terjadi penyakit kardiovaskuler
meskipun belum terdapat faktor risiko kardiovaskuler yang lain. Seperti itu. Sebenarnya ada ciri khusus nggak sih dok untuk membedakan kalau pasien ini terkena penyakit jantung atau kardiovaskuler dok? Ada ciri khususnya nggak sih dok dari pasien itu? Kalau ciri khusus itu kita ketahui berdasarkan gejala yang muncul. Ya, kalau pasiennya sudah mulai merasa mudah lelah, kemudian ada keluhan rasa panas di dada, berdebar, kemudian kakinya bengkak, kemudian nyeri ulu hati yang berulang, kemudian pusing bahkan sampai pingsan. Nah, mungkin saja yang seperti itu adalah merupakan bagian dari gejala awal dari suatu penyakit jantung gitu. Baik dok. Dok, ini kan sering menjadi pertanyaan masyarakat dok. Penyakit jantung ini kan sering disebut silent killer ya dok ya. Yang tiba-tiba gitu, kayak seperti kita sering temui prajurit yang sedang berolahraga atau masyarakat tiba-tiba meninggal secara mendadak gitu dok. Ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi dalam kondisi seperti itu dok? Kematian mendadak pada saat beraktivitas atau berolahraga biasanya disebabkan oleh gangguan kelistrikan atau irama jantung yang memicu terjadinya henti jantung. Nah, biasanya kemungkinan ini bisa terjadi karena adanya kelainan jantung yang tidak disadari oleh seseorang tersebut. Dapat berupa kelainan struktur jantung, misalkan penebalan otot jantung, maupun bentuk adanya kelainan koroner dan kelainan irama jantung. Nah, secara fisiologis pada saat kita berolahraga itu terjadi peningkatan hormon adrenalin yang dimana hormon ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah dan detakan jantung. Nah, pada orang-orang yang memiliki kelainan jantung tadi yang disebutkan itu akan mudah memicu terjadinya gangguan irama, kemudian akhirnya terjadi henti jantung seperti itu. Nah, selain itu juga bisa saja ada pemicu lain yang muncul bersamaan dengan kondisi tadi. Bisa saja mungkin terjadi dehidrasi atau gangguan keseimbangan cairan tubuh. Dehidrasi seperti kita ketahui bahwa darah kita akan menjadi semakin lebih kental sehingga meningkatkan beban jantung. Kemudian gangguan keseimbangan cairan tubuh atau elektrolit itu juga dapat mengganggu dari proses kelistrikan otot jantung. Kemudian pemicu berikutnya bisa saja bahwa adanya diperburuk oleh adanya intensitas latihan atau intensitas aktivitas yang berlebihan dan penggunaan doping atau suplemen yang berlebihan. Itu juga bisa meningkatkan beban jantung yang pada orang-orang yang dengan kelainan tadi itu akan lebih mudah untuk timbulnya gangguan seperti itu. Baik dokter tadi menjelaskan terkait irama jantung. Apakah irama jantung tiap orang kan pasti berbeda dok. Apabila detak jantung orang itu maksudnya rendah itu apa termasuk kelainan dokter? Untuk irama jantung yang normal kita sebutnya secara terminologi sebenarnya yang benar adalah detak jantung, frekuensi detak jantung normal 60 sampai 100. Jika ada seseorang dengan detak jantung yang di luar itu, apakah itu di bawah 60 atau di atas 100, berarti kita anggap ada sesuatu yang tidak normal. Nah, sesuatu yang tidak normal tersebut harus kita analisa kembali dan kita lakukan pemeriksaan yang lebih mendalam untuk menentukan apakah ini merupakan kondisi yang terjadi hanya saat tersebut diperiksa ataukah memang kondisi tersebut terjadi karena kelainan yang terjadi pada jantung. Karena kan ada orang-orang yang dengan detak jantung yang normalnya bagi dia memang biasa rendah, biasa pada atlet yang terlatih itu dia biasa denyut jantungnya biasanya dia 50 begitu, 50, 55 itu normal buat dia, nggak ada keluhan apa-apa. Dan ada juga yang denyut jantungnya di atas 100, mungkin pada saat itu dia habis jalan langsung diukur atau dia habis aktivitas lari atau sebagainya atau dalam kondisi cemas, bisa saja itu. Jadi artinya
kita perlu ketahui dulu apakah itu terjadi kondisi saat itu saja atau memang teradanya gangguan detak jantung itu ya dengan melakukan pemeriksaan tambahan lainnya seperti itu. Berarti harus ada pengecekan lebih lanjut ya dokter untuk memastikan apakah ini normal atau tidak gitu. Ya. Baik dokter, tadi kan kita sudah mengetahui berbagai bahaya dari penyakit jantung dan juga kardiovaskular. Kemudian tentu yang paling penting itu adalah bagaimana kita mencegahnya, jangan sampai kita terkena penyakit tersebut dokter. Baik dokter, mungkin langkah sederhana apa yang mungkin bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan juga penyakit kardiovaskular dokter? Baik, langkah sederhana yang bisa kita lakukan secara khusus adalah kita tahu dulu diri kita ini sebenarnya sudah ada faktor risiko kardiovaskuler atau tidak. Seperti itu. Ya, taunya dari mana? Taunya dengan cara kita memeriksakan diri melalui screening atau medical check up. Ya. Di Rumah Sakit Harjanto kita sudah ada alat HRV untuk memeriksa, untuk men-screening kondisi jantung. Nah, itu bisa dilakukan pemeriksaan tersebut. Kemudian pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan kadar kolesterol, kadar gula darah, itu juga merupakan bagian dari screening faktor risiko kardiovaskuler. Ya. Kemudian kalau misalkan memang kita sudah ketahui bahwa kita memiliki faktor risiko kardiovaskuler, apakah itu faktor risiko kardiovaskuler yang tidak dapat diubah maupun yang dapat diubah, kita langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah selalu kontrol dan berobat rutin ke dokter agar faktor risiko tersebut tidak berkembang menjadi penyakit kardiovaskuler. Jadi faktor risiko tetaplah faktor risiko, tetapi dia tidak berkembang menjadi penyakit kardiovaskuler karena kita rajin kontrol, rajin berobat, kemudian juga menerapkan gaya hidup sehat. Nah, gaya hidup sehat secara umum adalah berupa mengatur pola makan yang sehat, yaitu diantaranya makan banyak serat, baik dari sayur maupun buah, kemudian makanan yang rendah garam tadi, kemudian membatasi konsumsi garam, gula maupun lemak jenuh, kemudian mengurangi kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk ini dalam arti kata kebiasaan merokok dan minum alkohol. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tetap bergerak, aktif bergerak. Jadi berolahraga secara teratur, kemudian menjaga berat badan tetap dalam zona yang ideal. Nah, yang terakhir adalah kelola stres dengan baik dan tidur atau istirahat yang cukup berkualitas. Berarti dokter, saya menarik nih, dokter menyampaikan kelola stres dengan baik. Berarti pikiran tuh juga berpengaruh ya dok ya? Berpengaruh. Untuk penyakit ini ya dok ya. Baik ya, tidak terasa ya dok, kita sudah membahas panjang lebar terkait penyakit jantung dan kardiovaskular. Mungkin terakhir dok, ada pesan yang ingin disampaikan mungkin buat para prajurit dan juga para sahabat Mula-Orman dokter. Baik, untuk pesannya bahwa dengan kita menjaga kesehatan jantung, maka kita berarti sudah menjaga masa depan kita. Artinya apapun yang bisa kita lakukan, upayakan pada saat hari ini untuk menjaga kesehatan jantung, itu akan berdampak untuk masa depan kita. Nah, masa depan kita, masa tua yang sehat, masa tua yang bisa melakukan apapun yang kita inginkan, itu dimulai dari sekarang, dari saat ini. Seperti itu. Ada lagi dok mungkin yang disampaikan dokter? Ya, jadi podcast ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam menyambut World Heart Day atau Hari Jantung Sedunia yang kebetulan akan bertepatan di tanggal 29 September 2025. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa kami dari Perki Balikpapan itu akan mengadakan kegiatan puncak dari perayaan World Heart Day di Lapangan Merdeka pada tanggal 28 September 2025 pukul 6.30 sampai dengan pukul 10. Nah, di kegiatan tersebut itu ada kegiatan senam jantung, kemudian kegiatan screening kesehatan jantung, kemudian ada juga edukasi untuk bantuan hidup dasar. Jadi untuk para warga Mula-Orman sekalian yang
mungkin ada waktu senggang dan tertarik untuk datang ke kegiatan tersebut, kami persilahkan untuk meramaikan acara tersebut ya. Ini gratis, tidak dipungut biaya dan ada door prize untuk 5 orang yang beruntung. Demikian. Nah, menarik. Terima kasih dokter. Nah, sahabat Melorman yang ingin hadir pada tanggal 28 September ini ya dokter, di Lapangan Merdeka, bisa datang bersama keluarga pastinya. Baik, terima kasih banyak dokter atas waktunya dan juga atas pengalaman serta pesan yang disampaikan kepada kami. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membuka wawasan kita semua bahwa menjaga kesehatan jantung itu bukan pilihan, tetapi merupakan sebuah kewajiban untuk masa depan kita pastinya. Baik sahabat Mulorman, demikian episode Mulorman Podcast kita hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu jaga jantung kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.